Ini yang saya bawa. Ini akan saya terus bawa. Dan inilah sebetulnya hadiah terbesar dari semesta untuk membuat hidup kita jadi bermutu. Jadi menurut ayat ini, neraka itu untuk siapa? Untuk yang celaka. Kenapa celaka? Dua tadi, bodoh dan tidak sadar. Ketika kita bodoh dan tidak sadar, maka kita akan gampang diperbudak. Sudah berapa lama diperbudak? Lama. Ada nggak di Quran ayat yang menyatakan bebaskan diri kamu dari perbudakan? Ada nggak? Surat apa? Mau banget kan? Oke. Itulah pentingnya kita belajar tentang pengetahuan. Belajar tentang cinta. Belajar tentang keadilan. Belajar tentang kesabaran. Belajar tentang pengabdian. 5 aja yang dipelajari. 5 aja. Belajar pengetahuan, belajar cinta, belajar keadilan, belajar kesabaran, dan belajar pengabdian. 5 aja udah cukup, Bapak Ibu. Saya yakinkan kalau kita sudah menjalani yang 5 itu setiap ruang dan waktu itu selalu menjadi surga. Hidup penuh dengan kepuasan, keridhaan. Bahkan melakukan kebaikan bukan lagi karena pengen surga, lah udah tinggal di surga. Melakukan kebaikan karena secara alaminya tugas kita datang ke sini memang untuk melakukan kebaikan. Coba kalau semua orang begitu, indah semesta ini. Istri melakukan kepada suami bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen dikasih uang banyak, tapi memang karena tugas dia melakukan kebaikan. Suami melakukan kebaikan pada istri bukan pengen surga, bukan takut neraka, bukan perintah kita, bukan perintah Allah, bukan perintah para rasul. Ini adalah tugas alamiku datang ke semesta untuk melakukan kebaikan. Coba kalau semua begitu. Kebayang nggak? Kebayang nggak di rumah kita kayak apa? Aduh, itu Bapak Ibu. Aduh, saya ingin berbagi ini sama Bapak Ibu semua. Keren. Keren. Semua itu kehidupan ini selalu perayaan. 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 Perayaan itu bukan pesta pora, bukan. Perayaan itu merasa puas dengan semua kehidupan. Apapun yang terjadi kita bisa menerima semua apa adanya. Tidak ada yang buruk lagi. Semua baik-baik saja karena sudut pandang kita terhadap kehidupan sudah baik. Gitu. Oke. Masih belum percaya pasti. Nunggu ayatnya mana. Yuk kita baca ini. Ini sering saya sampaikan Bapak Ibu. Ini kenapa harus dibaca? Karena ini menjadi referensi. Referensi kita hari ini. Boleh dicatat yang di rumah, Quran surat Hud ayat yang ke-106. Surat Hud itu surat yang ke-11. Saya baca ya, takut nggak percaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa syahikun. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Jelas ya ayat ini. Bernapas kapan Bapak Ibu? Sekarang. Bisa besok kan napasnya? Bisa nanti nggak 1000 tahun yang akan datang? Nggak bisa. Atau lusa? Jadi napas itu kapan? Sekarang. Jadi ayat ini sedang cerita apa? Cerita besok, lusa, atau sekarang? Sekarang. Ulangi ayatnya. Barangkali belum sadar. Ini karena saya mendobrak ketidaksadaran ini ya. Sudah kelamaan. Kan tadi udah didongengkan, tileletik. Betul nggak? Iya.
Adapun orang-orang yang celaka, kenapa dia celaka? Dia tuh celaka karena dua. Satu bodoh, dua nggak sadar. Makanya orang yang bodoh dan tidak sadar pasti akan gampang untuk diperbudak. Gampang ya? Ulangi mana ini? Yang gampang diperbudak itu siapa? Yang bodoh dan tidak sadar. Nih mohon maaf. Seorang guru takut kehilangan muridnya. Guru agama lah sebut. Dia tanamkan ketakutan pada neraka. Dia tanamkan harapan pada surga. Sehingga muridnya menjadi tunduk dan patuh. Ulangi. Tunduk dan patuh. Tunduk pada neraka, patuh pada surga. Bisa terjadi nggak hal seperti itu? Bisa terjadi. Jadi surga dan neraka diperalat untuk mengikat si muridnya itu supaya tetap bersama gurunya. Ada nggak yang kayak gitu? Mau belajar kesadaran apa? Berguru seperti itu. Kita akan terus menjadi orang-orang yang taat tetapi tidak sadar. Bahkan seorang guru yang sejati tidak pernah menyalahkan muridnya sendiri. Dia sadar semua adalah proses. Laut tidak pernah menyalahkan ombak, karena ombak adalah manifestasi dari laut itu sendiri. Laut cuma menyadari kalau ombak itu adalah bagian riak dari dirinya sendiri. Kalau semua orang menyadari itu, tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk, tidak ada penghakiman. Yang ada cuman menerima semua orang apa adanya dengan cinta dan kesadaran. Indah Bapak Ibu, semesta ini. Indah. Ini yang saya bawa. Ini akan saya terus bawa. Dan inilah sebetulnya hadiah terbesar dari semesta untuk membuat hidup kita jadi bermutu. Jadi menurut ayat ini, neraka itu untuk siapa? Untuk yang celaka. Kenapa celaka? Dua tadi, bodoh dan tidak sadar. Ketika kita bodoh dan tidak sadar, maka kita akan gampang diperbudak. Sudah berapa lama diperbudak? Lama. Ada nggak di Quran ayat yang menyatakan bebaskan diri kamu dari perbudakan? Ada nggak? Surat apa? Surat Al-Balad. Bagus tuh, ingat suratnya. Fala aqtahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakkur raqobah. Kan gitu. Jadi ada kata fakkur raqobah, bebaskan kamu dari perbudakan. Jadi perbudakan itu ketika kita melakukan sesuatu cuman karena rasa takut. Jadi perbudakan itu teror. Semua orang yang melakukan sesuatu karena takut, maka dia melakukan itu bukan karena kesadaran, karena takut. Sesungguhnya dia sedang diperbudak. Maka di Quran disebut riqob. Riqob itu orang-orang yang harus dibebaskan dari perbudakan. Maka dia harus mendapatkan sodakoh. Tahu sodakoh? Tahu sodakoh? Apa? Hah? Memberikan. Tuh, udah kalian mah. Ya kumaha diajar agama. Sodakoh itu dari kata sidik. Sidik itu benar. Sodakoh itu kebenaran. Supaya kita bebas dari perbudakan, maka kita harus mendapatkan kebenaran. Sodakoh memberikan. Otak kita udah jauh dari Al-Quran. Coba baca, innama sodaqatu lil fuqara wal masakin dan selanjutnya. Kan sudah saya jelaskan itu. Coba nanti ikuti kajian saya tentang 19 judul Ramadan. Di bagian mana saya sudah bicara itu.
secara tegas. Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya, udah nggak saya jelaskan lagi. Jadi rikob itu orang yang diperbudak. Siapa yang diperbudak? Siapa budak itu? Siapa budak itu? Orang yang melakukan sesuatu karena rasa takut. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang melakukan ketaatan karena takut neraka? Ada nggak? Budak nggak itu? Maka bebaskan dia dengan sodakoh, bebaskan dia dengan kebenaran. Kebenaran nanti akan membebaskan kita dari segala bentuk perbudakan. Masuk akal yang saya bicarakan? Ini udah kajian tingkat tinggi ya. Ini tadinya mau saya berikan sebelum Ramadan. Tapi nunggu Ramadan dulu kajian ini. Karena ini perlu kecerdasannya melampaui dulu. Di mana Bapak Ibu menarik dan mengeluarkan nafas? Ya di sini tadi mana? Yang jelas. Di tubuh ini. Tubuh yang mana? Tubuh yang masih hidup. Hidup itu kapan? Sekarang. Apa cirinya hidup? Nafas. Berarti ini neraka bukan? Neraka bukan ini? Ini kan sedang cerita neraka dulu. Jadi menurut ayat ini neraka di sini bukan? Sering jadi neraka ini? Sering. Kalian melotot, marah-marah kan itu. Di mana? Di sini. Masih hidup? Cek saha neraka tetos maut. So, pikiran wae kunyane. Lanjut dulu. Ya, khalidina fiha. Ini ayat 107. Khalidina fiha madamatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Lihat saya semua, Bapak Ibu. Kata Quran surat Hud 106 107, neraka itu di mana? Di sini. Masih bernapas? Masih bernapas. Hirup kene? Hirup kene. Isuk atau nempa ayeuna? Saat ini. Yes? Diperjelas dalam ayat 107. Madamatis samawati wal ar. Bahkan langit dan bumi masih ada. Masih ada enggak sekarang langit? Masih ada sekarang bumi? Kata siapa neraka itu nanti kalau bumi sudah hancur? Tunjukkan ayatnya pada saya. Tuh, marane menyalahkan Ustad. Ari nu bodoh saha? Nyalahkan batur. Iya nah daek atuh diajarkan gitu. Nyalahkan batur. Cing pagawean tuh nyalahkan sorangan sekali-kali mah. Betul? Oke. Jelas ayat ini. Oke, sekarang lanjut. Quran surat Hud ayat 108. Wa amal ladina su'idu fa fil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ar. Adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi dari 3 ayat ini dapat disimpulkan surga dan neraka tempatnya sama. Yang membedakan ini jadi surga, jadi neraka adalah kondisi batin kita, kondisi kesadaran kita, kondisi psikologis kita, bukan tempat yang dibicarakan nanti di mana entah, karena saya tidak menemukan ayatnya. Bapak Ibu, nasi hanet diakel ngebul kene pulen, betul nggak? Pedaber, jengkol, sambal tarasi, tarasi nanti di Cirebon, ya, goreng tempe, goreng tahu, cukup segitu.
Tambahlah sedikit gepuk. Ya kan? Goreng ayam kampung, impun, belut, gendol. Pernah nggak Bapak Ibu lagi makan itu mikir, ini kok saya bisa merasakan berbagai cita rasa makanan seenak ini, pernah nggak? Makanya leluhur kita bilang itulah suwarga loka. Su itu artinya cita rasa, warga itu kumpulan, loka itu lokasi, kumpulan dari cita rasa. Lokasi tempat di mana cita rasa terjadi. Bapak Ibu sudah mati, dijejali tadi, jengkol, sambal. Kan kita itu bisa merasakan semua itu ketika kita masih nafas. Benar gak ya tadi? Suarga loka bukan itu? Ya Allah. Tapi karena kita terus aja ke masa depan, lalu kita menghilangkan semua berkah saat ini. Di sini sekarang saat ini semua berkah nyaris tidak pernah kita syukuri. Karena kita terus berangan-angan ke sana. Ya penuh belah diem, komo. Hayang nate bidadari we. Maraneh mah di dia geus opat. Can selingkuh. Paham? Ini ngerti nggak dari tadi saya bicara? Oh ngerti. Bisa diteruskan? Ini segitu jelasnya Al-Quran ya, bicara tentang ini. Jadi hidup tuh kapan Bapak Ibu? Sekarang. Mau hidup sekarang berbahagia? Mau. Sudah tahu caranya? Sudah tahu. Tahu gak cara berbahagia? Ya tinggal bahagia we. Gitu. Nah, ini kan yang carana heula. Betul gak? Tahu cara berbahagia? Ya udah berbahagialah sekarang. Berbahagia tuh gini Bapak Ibu, ketawa tanpa ditahan. Ya, senyum gak pura-pura. Ngasih kebaikan bukan karena ingin dapat balasan. Itulah bahagia tuh, sederhana kok. Ingin bahagia? Ya bahagia aja sekarang. Kapan bahagia? Ya sekarang aja. Gak usah nanti, gak usah besok. Menunggu apa? Nunggu rumah bagus. Cantang tuh. Nunggu suami soleh. Kumaha mun nepi ka maot teh soleh-soleh. Nunggu penyakit cager. Kumaha mun gering wae saumur-umur. Nunggu duit loba. Kumaha mun duit teh ini tuh wae. Jadi bahagia itu kalau menurut saya sederhana. Ingin bahagia, ya bahagialah sekarang. Bapak Ibu, setiap hari banyak yang konsultasi sama saya. Konsultasi sama saya. Ini fenomena ya. Ada yang konsultasi orang yang kaya raya, segala ada. Hidupnya tidak bahagia. Bahkan segala sesuatu selalu menjadi neraka. Ada orang yang sederhana hidupnya, menerima apa adanya, tidak mewah. Tapi hidupnya damai. Ini yang kaya malah tinggal di neraka. Yang sederhana malah tinggal di surga. Jadi surga dan neraka itu bukan soal berapa banyak kekayaan yang kita miliki, tidak. Berapa damai batin kita untuk bisa menerima semua kenyataan hidup. Sesederhana itu Bapak Ibu.